فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Kita masuk ayat yang ke-69 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Qala aw ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Apakah kalian merasa heran datangnya peringatan kepada kalian dari Rabb kalian melalui tangan salah seorang dari kalian yang sudah kalian ketahui bagaimana orangnya, bagaimana keadaannya, bagaimana kejujurannya, bukan dari orang luar, tapi dari golongan kalian sendiri, dari suku kalian sendiri. Dia datang untuk ngasih peringatan kepada kalian. Makna ayat ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kaifa ta'jabuna min amrin la yuta'ajjabu minhu. Kata beliau, bagaimana mungkin kalian merasa heran dari suatu perkara yang seharusnya tidak diherankan. Kok bisa kalian heran dari perkara yang harusnya tidak perlu untuk diherankan? Wahuwa, apa itu? Yaitu annallaha arsala ilaikum rajulan. Allah mengutus kepada kalian seorang laki-laki minkum, dari golongan kalian sendiri, dari suku kalian sendiri. Ta'rifuna amrahu, yang kalian sudah mengenal keadaannya. Yuzakirukum bima fihi masalihukum, dan dia cuma mengingatkan kalian dengan sesuatu yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi kalian. Orang dekat kalian ngasih tahu kalian supaya kalian dapat manfaat. Ini herannya di mana? Anehnya di mana? Kalau datang nasihat, datang saran dari orang yang sudah kita kenal sendiri, ini anehnya di mana? Nah. Wa yahutsukum ala ma fihi naf'u lakum, dan dia mendorong kalian kepada sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat untuk kalian. Ini enggak ada anehnya sama sekali. Masa kalian heran dari perkara yang kayak gini? Fata'ajjabtu min zalika ta'ajjubal munkirin, sehingga kalian merasa heran darinya seperti keheranan orang yang mengingkari. Loh, bisa dia nyuruh kita kayak gini? Loh. Kok malah merasa heran kalian? Anehnya di mana hal yang kayak gitu? Hal yang biasa kalau ada orang yang dekat dengan kita, mengingatkan kita dengan kebaikan supaya kita dapat manfaat, dapat maslahat, itu hal yang sangat biasa, hal yang sangat normal. Kok kalian malah keheranan? Keheranannya pun keheranan dalam rangka untuk mengingkari. Nah, ini maknanya. Wadhkuru, kemudian diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Coba ingat lagi nikmat Allah kepada kalian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kalian sebagai pengganti dari setelah kaumnya Nabi Nuh yang mendustakan Nuh, kemudian dibinasakan oleh Allah. Kemudian Allah datangkan kalian sebagai penggantinya untuk menghidupkan bumi ini. Wahmadu rabbakum, maknanya adalah pujilah Rabb kalian. Washkuruhu, syukuri dia. Id makkana lakum fil ard, yang telah memberikan kekokohan kepada kalian di muka bumi. Dikasih kalian kekuasaan di muka bumi untuk mengolah bumi, menghidupkan bumi. Wa ja'alakum takhlufunal umam al-halikah, Allah jadikan kalian sebagai khalifah, pengganti dari umat-umat sebelumnya yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
alladzina kadzdzabur rusul, karena sebab mereka mendustakan para rasul. Fa ahlakahumullah, akhirnya Allah binasakan mereka. Wa abqakum, sementara sekarang kalian bisa menikmati bumi ini, dan Allah sisakan kalian, maksudnya Allah jadikan kalian masih ada di bumi ini, liyanzura kaifa ta'malun, agar Allah bisa melihat bagaimana yang kalian lakukan setelahnya. Wahzaru antuqimu alat takdzib kama aqamu, maka hati-hati kalian, jangan sampai kalian mendustakan nabi kalian sebagaimana umat terdahulu itu mendustakan apanya? Nabinya. Nanti ujung-ujungnya sama juga. Kalau kalian dustakan sebagaimana mereka mendustakan, kalian juga akan binasa sebagaimana mereka dulu binasa. Nah, ini Allah ngancam sekarang, diingatkan. Jangan sampai kalian melakukan apa yang dulu dilakukan oleh kaum Nuh. Fa yusibukum ma asobahum, nanti menimpa kalian apa yang sudah pernah menimpa mereka. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum allati khassakum biha. Tidak hanya itu, tidak hanya nikmat kalian dijadikan sebagai penerus di muka bumi ini dari kaum-kaum yang sudah binasa. Coba ingat juga nikmat Allah sama kalian yang sudah Allah khususkan untuk kalian. Yang lain mungkin nggak dapat nikmat ini. Apa itu? Wahia anzadakum fil khalqi bastah, yaitu Allah tambahkan pada fisik kalian itu kekuatan. Allah lebihkan kekuatan kalian dibandingkan dengan kekuatan umat-umat yang lain. Fil quwwah, dari sisi kekuatan, wa kibaril ajsam, dan besarnya badan, wa syiddatil batsh, dan kuatnya kemampuan kalian. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, ai ni'amahu alwasi'ah, nikmat Allah yang maha luas, wa ayadihil mutakarrirah, dan kebaikannya yang terus berulang untuk kalian. La'allakum idza dzakartumuha, semoga kalian kalau kalian mau mengingat-ingat nikmat Allah, bisyukriha wa adai haqqiha, dengan cara mensyukurinya dan melaksanakan haknya, tuflihun, semoga dengan itu kalian akan beruntung. Ai tafuzuna bil matlub wa tanjuna minal marhub. Ini maknanya apa? Falah. Semoga dengan itu kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan dan kalian selamat dari yang kalian takutkan. Qala, kemudian beliau mengatakan, Allah mengatakan dalam ayat yang setelahnya, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu. Masih menolak mereka ya. Sudah demikian lemah lembutnya Hud menasihati mereka. Mereka mengatakan, apakah engkau datang kepada kami wahai Hud untuk kami menyembah Allah semata? Wa nazara maka naya'budu abauna, dan kami tinggalkan semua yang diibadahi oleh bapak-bapak kami. Fa'tina bima ta'iduna. Udah, nggak usah lama-lama lagi. Fa'tina, datangkan sekarang kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami. Kalau kamu bilang kami dustakan engkau, nggak mau beriman, kemudian datang azab, udah sekarang coba. Fa'tina, datangkan. Ngancam ya. Ini kelancangan para umat-umat terdahulu yang menentang dakwahnya para rasul. Sengaja memang ingin memancing nabinya. Nah, datangkanlah sekarang, mana hukumannya itu. Ini kelancangan yang luar biasa ya. In kunta minas shadiqin, kalau memang kamu itu benar dalam ancamanmu itu, sekarang coba tantangkan. Gak usah nanti-nanti, langsung sekarang. Kami gak akan mau beriman kepadamu. Qala, maka kata Nabi Hud, qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Sungguh telah tetap atas kalian, pasti akan terjadi, pasti akan menimpa kalian dari Rabb kalian, rijsun, ay azabun. Rijsun artinya azab, wa ghadab, dan juga kemurkaan. Pasti akan, udah tetap waktunya. Sudah ada waktunya. Atujadilunani, apakah kalian ingin mendebatku? Fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum. Apakah kalian ingin mendebatku tentang nama-nama yang cuma kalian kasih nama dan bapak kalian? Itu cuma nama-nama saja berhala kalian, nggak ada hakikatnya. Itu bukan sesembahan. Kalian bilang ini Tuhan ini Tuhan ini. Itu kan hakikatnya cuma nama, tidak ada isinya. Kan memang bukan Tuhan itu.
Kalian kasih nama dan bapak-bapak kalian juga ngasih nama. Itu cuma nama-nama. Ma nazzalallahu biha min sultan. Allah nggak pernah ngasih bukti. Allah nggak pernah nurunkan bukti bahwasanya itu adalah sesembahan, nggak pernah. Itu cuma nama-nama yang kalian sematkan kepada berhala kalian. Fantaziru, tunggu saja. Inni ma'akum minal muntazirin. Sungguh aku itu bersama kalian ikut nunggu. Ayo kita nunggu sama-sama aja. Nggak usah minta sekarang disegerakan. Waktunya udah ada soalnya. Kita tinggal sama-sama menunggu saja. Fa'anjainahu walladzina ma'ahu. Maka kami selamatkan Hud dan kami dengan rahmatnya dan orang-orang yang bersama dengannya dengan rahmat dari kami. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina. Dan kami habisi, kami binasakan dari ujung sampai ujung. Itu namanya dabir, dari sampai yang terakhirnya pun binasa, satu pun tidak tersisa. Kami binasakan seluruhnya. Alladzina kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa makanu mu'minin, dan tidaklah mereka itu sama sekali mau beriman. Allah binasakan mereka akhirnya dengan apa ini? Dengan angin. Nah, maka zaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karrami. Nah, qala Syekh Abdurrahman, maka Nabi Nuh menasihati mereka, Nabi Hud, wa dzakarahum, diingatkan lagi, wa amarahum bitauhid, disuruh untuk mentauhidkan Allah, wa dzakara lahum wasfa nafsihi annahu nasihun, dan Allah sebutkan dan beliau sebutkan bahwasanya beliau hanya ingin menasehati sebagai penasehat yang terpercaya. Wa hadzarahum, beliau ingatkan mereka, an yahkhudahumullahu kama akhadha min qablihim man qablahum. Allah ingatkan mereka dari Allah menghukum mereka sebagaimana Allah menghukum orang sebelum mereka. Wa dzakarahum ni'amallahi alaihim, Allah ingatkan lagi nikmat Allah atas mereka. Dua tadi Allah ingatkan. Pertama, Allah jadikan mereka sebagai apa ini? Penerus kaum yang sudah binasa di muka bumi, dan Allah tambahkan untuk mereka apa ini? Kekuatan. Wa idrarul azab alaihim, dan bertubi-tubinya rezeki atas mereka. Falam yang qadu walastajabu, tunduk pun tidak, menjawab dakwah pun tidak. Faqalu muta'ajjibina min da'watihi, maka mereka pun berkata karena merasa heran dengan dakwahnya Nabi Hud, wa mukhbirina lahu, dan mengabarkan kepadanya annahum minal muhal an yuti'u, bahwasanya mustahil mereka akan tunduk dan taat kepada Nabi Hud. Mereka katakan, ajitana lina'budallah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Apakah engkau datang hanya sekedar untuk nyuruh kami beribadah hanya kepada Allah semata, dan kami campakkan semua yang disembah oleh bapak-bapak kami ini? Ini nggak mungkin, katanya. Masa kau suruh cuma kami satu saja? Sesembahan bapak-bapak kami dari dulu kami apakan? Nazar, kami buang. Nggak mungkin. Fa qabbahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Ja'alul amra alladhi wa aujabul wajibat wa akmalul umur minal umur allati la yu'aradun la yu'ariduna biha ma wajadu alaihi aba'ahum faqaddamu ma alaihi al-aba' ad-dallun minasyirki wa ibadatil asnam ala ma da'at ilaihi rusul min tauhidillahi wahdahu la syarikalah. Maka semoga Allah menjelekkan mereka. Mereka menjadikan perkara yang merupakan kewajiban yang paling wajib dan perkara yang paling sempurna yang tidak mereka lawan apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka, maka mereka mendahulukan agama bapak mereka yang sesat berupa kesyirikan dan peribadatan kepada berhala daripada apa yang diajak oleh para rasul berupa mentauhidkan Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa kadzabu nabiyahum, dan mereka dustakan nabi mereka. Wa qalu, mereka katakan, I'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, datangkan apa yang kau ancamkan kepada kami jika engkau memang benar. Wa hadzal istiftah minhum ala anfusihim, ini mereka sendiri yang membuka pintu azab untuk diri mereka sendiri. Kalau gini kan, kalau udah dibinasakan pun ya udah enak saja, artinya udah nggak ada lagi alasan, apa lagi yang mau dikasih uzur. Toh mereka sendiri yang membukakan pintu azab untuk diri
mereka sendiri. Ini namanya istiftah. Ini namanya pembukaan pintu azab untuk diri mereka sendiri. Faqala lahum Hud alaihi salam, qad waqa alaikum min rabbikum ridsun wa ghadab. Sungguh telah tetap atas kalian dari Rabb kalian azab dan kemarahan. Aila budda min wuqu'i, pasti akan terjadi. Enggak usah minta sekarang, tunggu saja. Fa innahu qadin aqadat asbabu, karena sebab-sebabnya sudah terlaksana. Wahana waktul halak, dan sudah tiba waktunya kebinasaan kalian. Atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum. Apakah kalian ingin mendebatku pada nama-nama yang kalian namai dan juga bapak kalian? Ai kaifa tujadiluna ala umurin la haqa'iqa laha. Bagaimana kalian mendebatku tentang sesuatu yang tidak ada hakikatnya? Itu cuma nama kosong saja. Kalian bilang sesembahan A, sembahan B, itu juga bukan sesembahan. Cuma nama-nama yang kosong dari hakikat. Wala asnamin, dan pada berhala-berhala, samaitumuha alihatan, kalian namai itu sebagai Tuhan. Wahiya la syai'a minal ilahiyah fiha wala mithqala dzarrah, padahal tidak ada sedikit pun di dalamnya sifat-sifat ketuhanan. Enggak punya ketuhanan kok malah diibadahi. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah enggak pernah menurunkan bukti akan hal itu. Fa innaha law kanat sahihah la anzalallahu biha sultanan. Kalau itu benar, peribadatan kepada berhala kalian itu, pasti Allah akan menurunkan buktinya. Fa'adamu inzalihi lahu dalilun ala butlani. Ketika Allah tidak menurunkan bukti satupun atas kebenaran ketuhanan itu, berhala kalian itu, maka itu menunjukkan atas batilnya ketuhanannya. Fa'innahu ma min matlubin wa maksudin wa khususan al-umur. Karena tidak ada satupun perkara yang dituntut, yang dicari, terlebih perkara-perkara al-kibar, perkara yang besar, illa waqad bayyanallahu fiha minal hujjat, pasti akan Allah pernah menurunkan buktinya. Kalau perkara itu betul dan dicari, pasti akan ada buktinya sebagai legalitasnya, supaya ini sah, betul ini. Pasti Allah akan menurunkan buktinya supaya tidak bisa diganggu gugat. Minal hujjati ma yadullu 'alaiha minas sultan ma la takfa ma'ahu. Fantaziru, maka tunggu sajalah. Ma yaqa'u bikum minal iqab, apa yang akan menimpa kalian berupa hukuman. Alladzi wa'adtukum bihi, yang sudah aku janjikan untuk kalian. Inni ma'akum minal muntazirin, aku bersama kalian dari orang-orang yang menunggu. Wa farqun bainal intizarain, dan bedakan antara dua penungguan ini, antara menunggunya Nabi Hud dengan menunggunya kaumnya. Sama-sama nunggu tapi beda penungguannya, penantiannya. Intizar man yakhsha wuku al-iqab wa man yarju minallahi nasr wasawab. Yang satu menunggu wuku'ul iqab, datangnya hukuman, yang satu menunggu datangnya dari Allah pertolongan dan pahala. Sama-sama nunggu tapi hasilnya apa ini? Bentuk penungguannya beda. Walihada fatahallahu baina al-fariqaini. Oleh karena itu Allah pun membukakan keputusan untuk kedua kelompok tersebut. Faqala, kata Allah, fa'anjainahu, kami selamatkan dia, ai Hudan, Hud kami selamatkan. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersama dengan dia, birahmatin minna, dengan rahmat dari Allah. Kita selamat ya kan dengan rahmat dari Allah, bukan semata-mata dengan amal saleh kita. Kita bisa beramal pun yang dengan itu kita selamat, itu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hebat bukan karena kita. Kita hebat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami selamatkan dia, Nuh, Hud, dan juga orang yang beriman bersama dengannya dengan rahmat dari kami. Fa innahu alladzi hadahum lil iman. Karena Allah yang ngasih apa ini? Hidayah untuk bisa beriman. Kemudian imannya itu jadi sebab untuk selamat dari azab. Wa ja'ala imanahum sababan yanaluna bihi rahmatahu, dan dia yang menjadikan keimanan kita sebagai sebab untuk mendapatkan rahmatnya. Fa'anjahum birahmatih, sehingga betul dibilang Allah yang menyelamatkan kita dengan apanya? Rahmatnya. Karena yang menjadikan kita beriman dan beramal ini siapa ini? Allah. Dengan ini kita dapat rahmat sehingga selamat. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan kami putus ekor dari orang-orang yang mendustakan ayat kami. Kami putus ekornya, artinya kami binasakan seluruhnya. Sampai ekor-ekornya pun, sampai yang belakang-belakangan pun semuanya mati. Ai istaqsalnahum, kami binasakan sampai ke akar-akarnya, istisol. Bil adzabi syadid, dengan azab yang pedih. Alladzi lam yabqa minhum ahadan lam yubqi, yang tidak menyisakan seorang pun dari mereka. Wa sallallahu alaihim ar-rihal hakim, dan Allah timpakan kepada mereka angin yang kencang. Ma tadzaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim,
Tidaklah angin itu melewati sesuatu, melainkan angin itu pasti menjadikannya seperti puing-puing yang berhancuran. Nah, surat apa ini? Surat apa ini? Surat apa, Abdurrahman? Udah belum? Udah. Surat apa? Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Surat apa, Raid? Musa? Hah? Apa? Az-Zariyat. Nah. Fa'ahlaku, maka fa'uhliku, maka mereka pun dibinasakan. Asbahu la yura illa masakinuhum, yang tidak terlihat lagi kecuali tempat tinggal mereka. Yang tersisa cuma bangunannya saja. Orang-orangnya semuanya habis. Fanzur kaifa kana akibatul munzarin. Maka lihatlah bagaimana hukuman bagi orang-orang yang sudah dikasih peringatan. Munzarin, yang sudah dikasih peringatan. Alladzina uqimat alaihimul hujjaj, yang sudah tegak atas mereka hujjah. Falam yang qadulah, tapi nggak mau tunduk juga. Wa umiru bil iman, falam yu'minu. Disuruh beriman, nggak mau beriman. Fakana akibatuhumul halak, maka hukuman mereka pun adalah kebinasaan, wal khizi, dan kehinaan, wal fadhihah, dan rasa malu. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamah, dan mereka dihinggapi oleh laknat di dunia ini dan juga pada hari kiamat. Ala inna adan kafaru rabbahum, ketahuilah sungguhnya Ad, mereka telah kufur kepada Rabb mereka. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud, ketahuilah sungguh telah jauh kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Hud. Wa qala huna, dan Allah mengatakan di sini, wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Mereka sama sekali tidak mau beriman. Biwajhin minal wujuh, dari satu sisi pun. Bal wasfuhum at-takdzib wal inad. Bahkan sifat mereka itu adalah mendustakan dan penentangan. Na'tuhum al-kibar wal fasad, dan sifat mereka adalah kesombongan dan kerusakan. Ini ibrah yang sangat besar ya, pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengalaman setiap umat yang mendustakan para rasulnya mereka. Di antara beberapa faedah penting ya, kawan, sekilas saja kita ambil dari kisahnya dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Faedahnya sangat banyak sebenarnya. Yang pertama adalah istihlal Hud alaihi salam da'watahu liqaumihi bid-da'wati ila ibadatillahi wahdah. Hud membuka dakwahnya kepada kaumnya dengan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Nabi Hud membuka dakwahnya kepada kaumnya dengan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Dan ini juga berlaku untuk nabi-nabi yang lain. Tidak hanya dakwahnya Nabi Hud. Nabi Hud membuka dakwahnya kepada kaumnya dengan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Faedah yang berikutnya, baidan ahlil batil fi muqabalatil haqq wa ahlihi minar rusuli wa atba'ihim ramyuhum bil alqab as-sayyi'ah. Kebiasaan ahlul batil ketika menolak kebenaran dan orang yang membawa kebenaran adalah menuduhkan kepada mereka gelar-gelar yang jelek. Kebiasaan ahlul batil ketika menolak kebenaran dan orang yang membawanya adalah dengan menuduhkan kepada mereka gelar-gelar yang jelek. Dikasih gelar-gelar yang nggak bagus supaya orang lari. Ini sekarang Nabi Hud dibilang apa? Safih, dibilang dungu, akalnya kosong, akalnya ringan, nggak ada akalnya. Dan ini kebiasaan sampai sekarang. Setiap mereka ingin menolak kebenaran yang sampai kepada mereka,
pasti mereka akan menggelari orang yang membawanya dengan gelar-gelar yang jelek. Faedah yang berikutnya, ketinggian akhlak Nabi Hud alaihissalam dan kelemah lembutannya dalam dakwah. Ketinggian akhlak Nabi Hud alaihissalam dan kelemah lembutannya dalam berdakwah. Sudah dikata-katai kayak gitu, sudah dibilang pendusta. Masih saja manggilnya itu dengan lemah lembut. Ya kaum, wahai kaumku, wahai kaumku. Ini bentuk kelembutan yang luar biasa dari para nabi kepada kaumnya, padahal kaumnya sudah seperti itu kepada mereka. Faedah yang berikutnya, khatarut taqlid lil aba aw li ghairihim ala ama. Bahayanya taklid buta kepada nenek moyang, terutama dalam beragama. Bahayanya taklid buta kepada nenek moyang, terutama dalam beragama. Yang membuat mereka nggak mau menerima agamanya Nabi Hud murni hanya karena mereka ngikuti agama nenek moyang mereka. Wa nadzaru ma kana ya'budu abauna. Nggak mungkin kami tinggalkan agama yang disembah oleh bapak-bapak kami. Mereka cuma nggak ada punya alasan kecuali cuma apa ini? Taklid saja, mengikuti agama nenek moyang, mengikuti tradisi yang sudah ada selama ini. Nah, ada yang berikutnya. An-najatu minal azab innama hiya birahmatillahi ta'ala. Keselamatan dari azab itu hanyalah dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wa la biquwwatina. Bukan dengan kemampuan kita, bukan pula dengan kekuatan kita. Keselamatan dari azab itu hanyalah dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Padahal jelas ada sebabnya dari orangnya tidak. Ada yang mereka beriman, mereka beramal soleh. Tapi itu enggak Allah sebut-sebut. Allah kembalikan sebab Allah selamatkan mereka itu murni rahmat dari siapa? Dari kami, kata Allah. Orang yang ngasih hidayah untuk bisa beriman, yang bantu bisa beramal juga siapa? Allah. Dengan itu kita dapat rahmat, dengan itu kita selamat. Sehingga benar yang sesungguhnya yang menyelamatkan kita itu rahmatnya Allah, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kekuatan kita dan yang semisal. Nah, sehingga ini ya, selesai kita dari kisah dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Setelahnya kita akan masuk cerita tentang dakwahnya kaum atau Nabi Saleh kepada kaum. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.